Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Masdi, spesialis paru dari RSUD Cibinong. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana orang menjalani isolasi mandiri atau karantina mandiri. Dengan peningkatan kasus COVID yang demikian besarnya pada kesempatan hari ini, kita tahu bahwa hampir semua rumah sakit sangat kewalahan menangani kasus-kasus untuk yang dirawat. Jadi kita perlu paham bagaimana pasien yang perlu dirawat, bagaimana pasien yang bisa isolasi mandiri. Jadi pada pasien-pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala dengan hasil swab PCR yang positif, itu bisa dilakukan isolasi mandiri. Tapi ada istilah perbedaan antara isolasi atau karantina. Itu secara kondisi dari siapa yang menjalani. Untuk karantina yang dimaksud adalah orang yang sudah menjalani kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi atau pasien yang probable. Mereka kontak erat di mana kurang lebih kondisi yang berdekatan selama lebih dari 15 menit, jarak yang dekat sekitar 1 meter, atau mereka-mereka yang merawat pasien dengan tidak memakai APD yang lengkap, atau mereka yang berkontak langsung, bersalaman atau berpegangan selama kurang lebih dari 15 menit bersama, itu kita sebut sebagai kontak erat. Dan mereka juga yang melakukan perjalanan ke daerah terjadi transmisi lokal. Untuk istilah isolasi mandiri itu bagi mereka yang sudah terkonfirmasi, ya, terutama dari pemeriksaan swab PCR-nya sudah positif tetapi tanpa gejala atau gejala ringan. Gejala ringan yang dimaksud apa? Yaitu mereka yang gejala ISPA saja tapi tidak ada gambaran foto yang menunjukkan gambaran pneumonia pada fototorak atau ronsennya. Itu bisa menjalankan isolasi mandiri. Yang perlu kita ketahui bagaimana kita menjalani isolasi mandiri. Yang penting prinsipnya pertama bahwa pasien berusia kurang dari 45 tahun, ya, dengan tidak ada komorbid, ya, dari pasien itu sendiri. Itu bagusnya bisa menjalani isolasi mandiri. Yang dimaksud isolasi mandiri adalah di rumah, ya. Tapi juga ada isolasi di tempat-tempat yang tersentral. Nah, itu bisa dengan kondisi yang ada komorbid tapi tidak ada keluhan yang berat. Nah, kalau untuk isolasi mandiri di rumah, yang utama tadi bahwa tidak ada komorbid. Apa yang dimaksud komorbid? Komorbid itu adalah penyakit penyerta yang sudah ada, ya, sebelum dia terkena penyakit COVID ini, seperti apa? Hipertensi atau darah tinggi, penyakit gula, ya, penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit kronik yang lain, ya. Nah, pada saat pasien untuk menjalani isolasi mandiri di rumah, ada syaratnya juga. Jadi memang untuk di rumah harus punya kamar tersendiri, yang pertama. Yang kedua juga harus ada kamar mandi yang di dalam. Walaupun cuma satu, yang penting di dalam bisa dilakukan. Bagaimana cara menjalani isolasi mandiri? Prinsipnya adalah pertama harus tinggal di dalam rumah, ya. Tidak boleh keluar rumah, ya. Tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat selama menjalani isolasi mandiri tersebut. Yang kedua, bahwa pasien harus terlalu menjaga jarak, ya. Jadi prinsip 3M di dalam isolasi mandiri dijalankan, ya. Jadi pertama harus menjaga jarak dengan keluarga, anggota keluarga kurang lebih 1-2 meter setiap ada interaksi, dan jangan lupa selalu pakai masker, ya. Masker bedah terutama, ya. Seperti ini, ya, yang kita pakai, ya, itu masker bedah. Nah, terus juga selalu mencuci tangan, ya. Seperti 3M tadi, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, ya. Nah, kemudian jangan lupa prinsip mengevaluasi diri atau mengevaluasi kondisi, ya. Kondisi bagaimana? Terutama yang paling penting adalah pertama suhu, ya. Dengan alat pengukur suhu yang praktis, ya, kita bisa mengukur suhunya. Kemudian bisa mengukur saturasi, ya. Saturasi dengan oximetri. Prinsipnya kalau suhu itu adalah harus di bawah 37,2. Nah, kalau sudah mulai di atas 37,2 itu sudah masuk kategori subfebris atau mulai demam. Nah, kalau untuk saturasi itu paling dah harus di atas 95%, ya. Jadi untuk pengukuran saturasi
Mudah, tinggal dimasukkan ke ujung jari saja, ya. Kita tekan, nanti akan kelihatan data di sini, data yang menunjukkan berapa saturasi kita, berapa nadi kita, ya. Itu yang kita perlu evaluasi juga. Karena yang penting, kalau pasien dengan kondisi saturasi yang normal masih bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat, terutama selalu membersihkan daerah-daerah yang kontak atau yang kita sering jangkau ya untuk pasien. Bersihkan dengan disinfektan ya, dengan disinfektan, dan selalu juga kita mencuci tangan. Kemudian makanan yang bergizi ya, jangan lupa. Jadi harus tingkatkan gizi kita ya. Selama kita sakit itu harus perlu ditingkatkan imunitas dengan makan yang bergizi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berjemur ya. Jadi pada pagi hari usahakan berjemur kurang lebih 15 menit sekitar jam 9 atau jam 10 ya. Kita melakukan jemur. Kemudian pada saat kita mengevaluasi kondisi kita, apabila terjadi kondisi yang memang tidak baik, itu sebaiknya segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau hotline dari dinas kesehatan setempat ya. Jadi prinsip itu, dan mungkin ada pertanyaan apa yang perlu dilakukan atau pemeriksaan apa ya pada saat orang karantina atau isolasi mandiri. Pada pasien yang karantina yang tadi faktornya adalah penyebabnya adalah kontak erat atau faktor perjalanan, itu pertama memang perlu dilakukan pemeriksaan swab PCR atau antigen ya. Walaupun negatif ya, kalau yang kontak erat atau riwayat perjalanan tetap menjalani karantina. Nah, pada hari kelima nanti akan dilakukan pemeriksaan lagi ya, apakah antigen, swab antigen atau swab PCR. Kalau ternyata negatif, berarti sudah selesai karantinanya ya. Tetapi kalau ternyata positif, berarti masuk ke kondisi yang terkonfirmasi. Jadi masuk kategori isolasi ya. Nah, pada pasien yang menjalani isolasi mandiri ini ada dua bagian, yang gejala, yang tidak bergejala. Kalau yang tidak bergejala cukup 10 hari ya. 10 hari tanpa ada pemeriksaan ulang kita sudah nyatakan selesai isolasi ya. Kalau yang bergejala itu adalah 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi paling cepat kurang lebih 13 hari. Jadi tanpa ada pemeriksaan swab atau antigen ulang. Nah, dengan kondisi seperti itu sudah diharapkan tidak menular ke orang lain. Ya mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan mengenai pentingnya isolasi atau karantina, bagaimana menjalaninya dan bagaimana mengevaluasinya ya. Dan jangan panik ya dengan kondisi yang semakin wabah ini, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau memang bisa isolasi mandiri, tetap di rumah ya. Nah, kalau memang perlu konsultasi, bisa datang ke RSUD Cibinong di Poli Azalea, ada poli khusus untuk COVID. Kita buka dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.